Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Berita Kafas, sebuah ruang diskusi yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam yang kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul Hentikan Bencana Kelaparan di Gaza. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tragedi kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik yang paling memprihatinkan. Setelah dibombardir dan dihujani peluru, kini warga Gaza dihadapkan pada senjata yang paling sunyi, yakni kelaparan. Entitas Zionis Yahudi secara sistematis memblokade bantuan pangan, menghancurkan truk-truk kemanusiaan, bahkan menjadikan antrian bantuan sebagai target pembantaian. Bukan hanya serangan fisik, tapi juga penghancuran akal sehat dan nurani dunia. Lebih memilukan lagi, pengkhianatan justru datang dari para pemimpin negara-negara Arab dan yang menutup mata dan bahkan turut mempersulit akses bantuan. Eh, ini bukan hanya soal Gaza, ini adalah cermin betapa lemahnya posisi umat Islam hari ini. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Apa akar dari kekejaman ini? Dan bagaimana Islam sebagai ideologi memandang tragedi ini dan menawarkan solusi yang nyata dan tuntas? Nah, untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Masya Allah, baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Alhamdulillah, harus sehat, Bung Alhamdulillah. Haikal. Harus sehat. Tetap harus sehat untuk terus memperjuangkan kebenaran. Siap. Oke, Amin, baik. amin. Ya. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Pemirsa channel TV yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore kali ini kita akan selenggarakan agenda rutin bedah buletin dakwah, buletin kafah edisi nomor 404 1 Agustus 2025 tentang hentikan bencana kelaparan di Gaza. Sebagaimana biasa, ada pokok bahasan yang saya sampaikan. Yang pertama, kelaparan sebagai senjata genosida Gaza, pengkhianatan rezim, pengkhianatan rezim Arab atas Gaza dan solusi hakiki atas problem Gaza dan dunia adalah dengan jihad dan khilafah. Tadi di spill oleh Bung Haikal bahwa kekejaman demi kekejaman entitas Yahudi di Gaza terus berlangsung tanpa henti. Mereka terus melakukan pembantaian, memporak-porandakan wilayah Gaza dengan kekuatan militer. Bahkan kini mereka juga menciptakan bencana kelaparan bagi warga Gaza. Entitas Zionis Yahudi ini memblokade seluruh bantuan logistik berisi bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup yang akan masuk ke Gaza. Blokade pangan oleh Zionis Yahudi ini menyebabkan malnutrisi hingga kematian di tengah-tengah penduduk Gaza. Banyak foto dan video yang memperlihatkan penduduk Gaza, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, mengalami malnutrisi sampai kurus kering, sampai nauzubillah min dzalik, sampai tulang-tulangnya saja yang kelihatan. Lebih dari 40% kelompok ibu hamil dan menyusui mengalami malnutrisi berat. Kematian juga menyebar luas.
Sampai tulisan ini dibuat ya, sampai edisi Jumat tanggal 1 Agustus kemarin itu, ada 144 warga meninggal dunia akibat kelaparan di Gaza, sebanyak 88 anak, sebanyak 88 adalah anak-anak, dan lebih dari 40% ibu hamil dan menyusui. 100% penduduk Gaza menghadapi kerawanan pangan yang sangat akut. Selain pengeboman dan penembakan, bencana kelaparan juga digunakan oleh Zionis Yahudi untuk terus melakukan genosida terhadap penduduk Gaza. Kita tidak seharusnya bernegosiasi dengan mereka yang membunuh tentara kita. Mereka harus dihancurkan, dibiarkan kelaparan dan tidak diberi bantuan kemanusiaan yang justru memberi mereka oksigen untuk bertahan hidup. Itu kata Menteri Keamanan sayap kanan Ben Gvir ya di situs Times of Israel awal Juli yang lalu. Sementara Perdana Menteri Zionis Yahudi Israel Benyamin Netanyahu dengan licinnya membantah kabar bencana kelaparan di Gaza tersebut. Padahal berdasarkan kesaksian banyak pihak, kelaparan sangat parah itu benar-benar terjadi di Gaza. Bahkan Badan Bantuan Pangan PBB, WFP, World Food Program menyebut Gaza sudah masuk fase catastrophic hunger atau bencana kelaparan. Hal ini diukur berdasarkan klasifikasi fase keamanan pangan terpadu atau IPC, Integrated Food Security Base Classification. Dengan skala 1 sampai 5, Gaza sudah masuk fase tingkat 5, yakni bencana kelaparan. Badan Bantuan Pangan PBB melaporkan hampir sepertiga warga Gaza tidak makan selama berhari-hari. Ya, tidak makan selama berhari-hari. World Food Program menyebut bahwa kebutuhan pangan di Gaza mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Sekitar 9.000 anak-anak dan wanita membutuhkan bantuan karena malnutrisi tadi. Data World Food Program hingga saat ini menyebutkan dari 5,5 juta populasi di seluruh Palestina, 100% rakyat Gaza menghadapi tingkat kerawanan yang akut. Sementara 70.000 anak-anak Gaza diperkirakan membutuhkan perawatan yang sangat mendesak karena kekurangan gizi. Nah, Zionis Yahudi tidak hanya memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, mereka juga menghancurkan bantuan-bantuan tersebut. Lebih dari 1.000 truk pengangkut bahan pangan dihancurkan. Militer Yahudi juga menjadikan kerumunan warga yang mengantri makanan sebagai sasaran serangan. Tidak peduli korbannya orang dewasa, lansia, perempuan, atau anak-anak. Sejak Mei 2025, lebih dari 1.060 orang telah tewas dan 7.200 orang terluka saat mencoba mengakses makanan. Bukan hanya menciptakan bencana kelaparan, pemerintah Yahudi juga meracuni penduduk Gaza dengan narkoba yang dicampurkan ke dalam tepung makanan. Bantuan pangan mengandung narkoba itu didistribusikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza, Gaza Humanitarian Foundation. Lembaga ini pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang dibacking oleh Israel dan Amerika Serikat. Sungguh sangat keji dan di luar nalar kemanusiaan. Jadi genosida ini merupakan senjata. Bencana kelaparan ini merupakan senjata genosida yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel laknatullah alaih. Sementara ada pengkhianatan para pemimpin Arab, para rezim Arab atas Gaza. Tidak kalah kejinya rezim Mesir menutup perbatasan Rafah. Ya, rezim Arab ya, terutama Mesir ya, menciptakan bencana kelaparan di Gaza ini. Presiden Asisi sampai hari ini enggan membuka gerbang perbatasan Rafah. Padahal hanya dari sanalah bantuan ke Gaza dapat disalurkan.
Sebabnya penyeberangan Kerem Salom di perbatasan Mesir dalam kendali militer Zionis. Rezim Mesir berdalih bahwa membuka gerbang Rafah akan menciptakan perluasan konflik, ketidakstabilan dan banjir pengungsi asal Gaza masuk ke negaranya. Padahal pada tahun 2023, rezim Mesir dan entitas Yahudi setuju membuka pintu perlintasan Rafah untuk memberikan peluang kepada warga negara Amerika keluar dari wilayah konflik. Namun ketika Rafah mau digunakan untuk dilewati penduduk Gaza, dia tidak setuju. Dia tidak mengizinkan bantuan Gaza masuk lewat Rafah. Pengkhianatan rezim Mesir ini dilakukan dengan menekan Imam Al-Azhar Ahmad Thoyyib ya, agar mencabut pernyataan yang mengecam kekejaman Zionis Yahudi. Pernyataan ini membuat pihak entitas Yahudi marah. Oleh sebab itu, sebagai sekutu Zionis, rezim Mesir mengancam agar pernyataan ini dicabut. Tentu agar tidak mengganggu hubungan Mesir dengan Zionis, juga agar proses negosiasi Mesir dengan entitas Yahudi aman. Sikap para rezim Arab ini, ya terutama rezim Mesir, adalah pengkhianatan terhadap Islam dan kaum Muslim. Mereka lebih memilih berkasih sayang dengan kaum kafir, pembunuh, dan penjahat umat dibandingkan dengan sesama Muslim. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khubala wala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian adalah orang-orang yang berada di luar kalangan kalian. Mereka itu tidak henti-hentinya menimbulkan kemadorotan atas kalian. Mereka menyukai apa saja yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika saja kalian paham. Quran Surah Ali Imran ayat 118. Sungguh memuakkan sikap para rezim Arab, terutama yang bertetangga dengan Gaza. Mereka masih saja bisa tidur nyenyak, sedangkan penduduk Gaza dilanda bencana kelaparan hebat. Mereka tidak malu kepada Rasulullah SAW yang telah mengecam keras orang yang mengaku beriman. Sementara dia membiarkan tetangganya kelaparan. Sabda Rasulullah SAW, Laisa bimu'min man bata sya'ban wajaruhu ila jambihi ja'i'un wa wa ya'lam. Bukanlah mukmin itu orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan, padahal dia tahu. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang berdiam diri dan enggan menolong sesama Muslim, padahal mereka mampu memberikan pertolongan tersebut. Ma min imri'in yakhdhulu imra'atan musliman fi mautin tumtahaku fihi hurmatuh wa yuntaqasu fihi min irdih illa khadalallahu fi mautinin yuhibbu fi nusratah. Wa ma min imri'in yansuru imra'atan musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahullahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratah. Tidaklah seorang membiarkan tidak menolong orang muslim di suatu tempat saat kehormatannya dilecehkan dan harga dirinya direndahkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia tidak menolong dirinya di tempat ia ingin mendapatkan pertolongannya. Tidakkah seseorang menolong seorang muslim di suatu tempat saat harga dirinya direndahkan dan kehormatannya dilecehkan, melainkan Allah akan menolong dia di tempat ia ingin mendapatkan pertolongannya. Hadis riwayat Ahmad. Maka solusi hakikinya adalah hanya dengan jihad dan khilafah. Genosida yang berlarut-larut di Gaza adalah bukti keras betapa dunia diam dan PBB tak berguna. Negara-negara barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat bahkan bersekutu mendukung genosida. Tragisnya lagi, para penguasa dunia Islam yang punya kekuatan membebaskan Gaza justru bersekongkol dengan para penjajah.
Tanpa malu lagi mereka menggelontorkan uang ribuan triliun rupiah ke Amerika Serikat yang nyata-nyata berlumuran darah Gaza. Hanya setetes saja mereka mengocorkan bantuan ke Gaza. Lalu para penguasa ini memainkan retorika kosong demi menutupi pengkhianatan mereka di mata umat. Baik kaum muslimin, apakah Anda masih berharap PBB dan negara-negara Arab mau membantu Gaza? Apakah Anda masih berharap entitas Yahudi mau menerima solusi dua negara? Kapankah Anda akan sadar bahwa hanya jihad di bawah komando khalifah, pemimpin khilafah Islamiyah yang bisa membebaskan Gaza? Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Fitnah kekufuran itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Kelak pada hari kiamat, para penguasa muslim tidak akan bisa berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pengkhianatan mereka terhadap warga Gaza. Mereka pun tak akan punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas keengganan mereka mengirimkan bantuan dan tentara untuk membebaskan negeri Palestina dari cengkeraman entitas Yahudi. Sungguh siksa Allah amat pedih. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Haikal. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik, Alhamdulillah. Setelah mendengarkan pemaparannya tadi, sedikit merangkum memang Gaza saat ini menghadapi genosida kelaparan yang tersistematis. Zionis Israel tak hanya menggempur dengan senjata, tetapi juga memblokade total akses bantuan makanan dan obat-obatan, membuat ribuan warga sipil termasuk anak-anak meregang nyawa karena kelaparan. Ironisnya, negara-negara Muslim seperti Mesir justru ikut menutup akses bantuan dan memilih tunduk pada tekanan politik global. Fakta ini memperjelas bahwa sistem dunia saat ini gagal melindungi umat Islam dan hanya sibuk dalam diplomasi kosong. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya solusi yang mampu menghentikan kezaliman dan melindungi umat adalah kembali kepada sistem Islam kafah di bawah naungan khilafah yang akan mempersatukan kekuatan umat dan menegakkan keadilan yang secara nyata. Nah, baik, saya kira itu sedikit rangkuman dari saya sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini. Monggo kepada Bung Yona bisa memberikan closing statementnya pada bedah kafah kali ini. Monggo, Bung. Terima kasih Bung Haikal. Mengingatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla yakul yaumal qiyamah. Artinya ini hadis Qudsi ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamah, Ya bna Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imuni. Hai anak Adam, aku pernah meminta makan kepada kalian, namun kalian tidak memberi aku makan. Kemudian qala, anak Adam menjawab, Ya Robbi, wa kaifa ut'imuka? Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi engkau makanan? Wa anta Rabbul alamin, padahal engkau adalah Tuhan seluruh alam. Qala, kemudian Allah menjawab, Ama alimta annahu stat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Kemudian Allah menjawab, bukankah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan pernah meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberi dia makan. Bukankah engkau tahu bahwa jika engkau memberi makan dia, engkau pasti akan mendapatkan pahala dari sisiku. Hadis Qudsi riwayat Imam Muslim. Jadi ketika saudara-saudara kita di Gaza ini minta makanan, pada hakikat sebetulnya itu seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita memberikan makanan kepada mereka sebagai bentuk keimanan kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bung Hekal, terima kasih. Bila taufik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Aduh, Yana, terima kasih atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bisa membawa insight baru dan meningkatkan giroh kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bedah Kafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan berita Kafa pada kesempatan kali ini. Jangan lupa berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan berita Kafa ke depannya. Saya Muhammad Fidel Saikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.